Iblis juga telah berhasil mendirikan pagar di sekitar anugerah kebenaran. Hari ini, teologi konvensional mengajarkan Anda bahwa tidak hanya ada yang disebutnya kebenaran berdasarkan kedudukan, tetapi juga sesuatu yang dikenal sebagai kebenaran praktis. Mereka sedang menyatakan bahwa bahkan meskipun Anda dibenarkan oleh karena kasih karunia, Anda sekarang harus berlaku benar dan mematuhi hukum Taurat. Mereka menyebut ini mempunyai kebenaran praktis. Sahabatku, ini adalah hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Paulus. Hanya ada satu kebenaran dalam Yesus Kristus. Marilah kita melihat apa yang Paulus katakan tentang orang-orang yang tidak mengenal kebenaran ini. Ia berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, itulah yang beberapa orang sebut kebenaran berdasarkan kedudukan. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, nah itu adalah yang mereka sebut kebenaran praktis. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi jelas bahwa Paulus menentang ajaran apapun yang mengatakan bahwa Anda harus mengupayakan dan berjasa untuk mendapatkan kebenaran Anda sendiri. Anda dibenarkan atau tidak dibenarkan. Tidak ada yang disebut sebagai lebih dahulu memiliki kebenaran berdasarkan kedudukan dan kemudian harus mempertahankan itu melalui kebenaran praktis. Anda adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Titik. Perhatikanlah bahwa strateginya di sini adalah menipu orang percaya supaya percaya bahwa kebenaran adalah sesuatu yang perlu Anda capai melalui mematuhi hukum Taurat secara sempurna. Ini kedengaran sangat baik bagi kedagingan. Tetapi jika memang demikian, janji tentang anugerah kebenaran sepenuhnya tidak dapat diterima. Iblis sangat licik. Ia tidak mempunyai masalah dengan kebenaran, tetapi ia menipu Anda supaya Anda mengejar kebenaran Anda sendiri melalui hukum Taurat. Ia ingin Anda bergantung pada kebenaran Anda sendiri. Jadi ia menghilangkan kata anugerah dari frase anugerah kebenaran. Kemudian ia memberikan Anda kesan palsu bahwa Anda bertanggung jawab untuk mengupayakan kebenaran Anda sendiri melalui usaha Anda sendiri, bukan bergantung pada karya Yesus Kristus yang sempurna. Ada banyak orang percaya yang sangat tulus mematuhi hukum Taurat dan mengupayakan kebenaran mereka sendiri. Tetapi dengan sangat menyesal, saya harus mengatakan ini. Mereka secara tulus salah. Jalan Tuhan adalah melalui kasih karunia. Kebenaran tidak dapat diupayakan melalui perbuatan-perbuatan baik. Itu hanya dapat datang sebagai suatu anugerah. Suatu anugerah tidak lagi merupakan anugerah jika Anda harus berusaha mendapatkannya. Sebagai contoh, saya memberikan Anda sebuah mobil Ferrari merah baru yang mengkilat dengan syarat bahwa Anda harus membayar kepada saya $20.000 setiap bulan sepanjang umur Anda. Apakah Ferrari itu benar-benar suatu pemberian? Tentu saja bukan. Bagaimana itu dapat disebut pemberian jika Anda harus membayar atau bekerja untuknya? Itu penipuan. Tetapi itulah yang beberapa orang khotbahkan pada masa kini. Mereka mengatakan bahwa Tuhan memberikan Anda anugerah kebenaran dengan syarat Anda mematuhi 10 perintah Allah seumur hidup Anda untuk tetap benar. Nah, apakah itu benar-benar anugerah? Ayolah, jika Tuhan memberikan anugerah kebenaran, itu memang benar-benar suatu anugerah. Berhentilah berusaha untuk mengupayakannya sendiri. Anugerah Tuhan diberikan tanpa syarat kepada kita. Mulailah percaya bahwa kebenaran adalah suatu anugerah dalam perjanjian baru. Pada masa kini, banyak orang percaya yang dikalahkan karena mereka sedang berusaha mengupayakan kebenaran mereka sendiri dengan mematuhi hukum Taurat dan perbuatan baik. Sahabatku, kebenaran adalah suatu anugerah karena apa yang Yesus telah capai bagi Anda di kayu salib. Semua dosa Anda di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darahnya yang kudus. Anda sepenuhnya diampuni saat Anda menerima Yesus ke dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosa Anda. Anda telah dibenarkan sama seperti Yesus, bukan karena tingkah laku Anda sendiri, tetapi melalui iman kepadanya dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Mungkin Anda sedang mengatakan, tetapi, aku tidak melakukan apapun untuk menjadi benar. Tepat sekali, Anda tidak melakukan apapun untuk menjadi benar, dan Yesus tidak melakukan dosa apapun untuk menjadi dosa. Anda diselubungi bukan oleh kebenaran Anda sendiri, tetapi oleh kebenaran Yesus yang sempurna. Itu adalah suatu anugerah yang Ia beli bagi Anda dengan darahnya sendiri. Karena itu, kebenaran di hadapan Tuhan tidak dapat diupayakan. Kedudukan benar Anda di hadapannya hanya dapat diterima sebagai anugerah. Hari ini, hak Anda untuk menjadi benar adalah hak yang dibeli oleh darah. Tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Tuhan menjadi lebih mengasihi Anda, dan tidak ada apapun yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Tuhan menjadi kurang mengasihi Anda. Ia mengasihi Anda sepenuhnya dan Ia memandang Anda diselubungi oleh kebenaran Yesus. Jadi, mulailah memandang diri Anda sendiri dalam kebenaran Yesus.